Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 9 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hikmat dari Masalah Hidup. Hikmat dari Masalah Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di dalam kehidupan ini agar kami tidak jatuh ke dalam kehancuran, di dalam kondisi yang buruk, terpuruk, karena kami tidak belajar dalam kehidupan ini dengan menjauhkan hikmat Allah, dan kami memakai cara berpikir dan hikmat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hikmat dari masalah hidup. Ada sebuah pepatah mengatakan orang yang bijak adalah akan belajar dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang terjadi dalam hidup dirinya sendiri ataupun pengalaman hidup dari orang-orang lain yang sudah melewatinya. Sehingga ada pepatah mengatakan belajarlah kepada guru yang menguasai bagian bidangnya dan jangan belajar kepada bagian yang bukan dikuasai oleh orang yang bersangkutan. Jangan kita belajar memahat kepada tukang ayam karena tukang ayam adalah bagian potong ayam, tapi belajarlah memahat kepada pemahat. Belajarlah untuk memahami cara berlalu lintas yang baik kepada polisi dan bukan bertanya kepada pihak-pihak lain. Artinya kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup. Anak-anak muda, belajarlah kepada orang-orang tua yang sudah melewati masa-masa hidup yang panjang, dan kita tidak akan terjerumus seperti keledai yang dikatakan keledai itu jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hikmat dari masalah hidup. Di dalam Alkitab ada banyak contoh para tokoh-tokoh yang hebat namun kemudian menjadi hancur kehidupannya karena dia punya karunia, dia punya kehebatan namun tidak memiliki hikmat. Simson di dalam kekuatan fisiknya yang sangat luar biasa dibutakan dan dilemahkan oleh wanita. Daud di dalam kejayaannya, raja yang diurapi Allah, Tuhan memperlengkapi berbagai macam karunia yang bisa mengalahkan Goliat, namun dikalahkan oleh wanita juga, sehingga dia berzina dan membunuh. Hizkia yang mengandalkan katakanlah manusia, sehingga awalnya dia kemudian begitu dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa, namun setelah diberkati oleh Allah, dia menjadi kaya raya dan dia memamerkan dengan kesombongan sangat luar biasa harta kekayaannya kepada utusan dari Raja Babel. Dan Tuhan menghukum tatkala justru harta yang dimilikinya itu dipamerkan untuk kesombongan kepada orang-orang Babel, utusan-utusan Babel. Justru Hizkia itu dihianati oleh utusan Babel. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Babel itu menyerang Hizkia dan seluruh kekayaan Hizkia itu diangkatnya. Manasya, Raja Yehuda yang 55 tahun menyembah berhala dan Tuhan hancurkan juga diserang oleh bangsa Asyur. Ada banyak kisah yang sangat luar biasa. Pada akhirnya kesimpulannya bagaimana? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala orientasi kita kepada kekayaan, orientasi kita kepada kejayaan, orientasi kita kepada popularitas, orientasi kepada semua hal-hal yang mempesona dan katakanlah membuat kita silau untuk semua hal yang indah dalam dunia ini, dan kita kemudian terjebak bahwa semua yang indah itu pada akhirnya menjadi jebakan kepada kita yang membuat kita terpuruk, hancur, jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan bisa mengangkat semua hal yang diberikan kepada setiap kita masing-masing, baik kepada Simson, kepada Daud, kepada Hizkia, kepada Manasya, bahkan kepada Yunus dan kepada hal-hal yang lain, pribadi-pribadi yang lain. Tuhan bisa angkat
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hikmat dari masalah hidup itu di dalam hal katakanlah kejayaan. Tapi kita juga bisa belajar hikmat daripada masalah hidup. Keterpurukan-keterpurukan yang terjadi, yang sudah terlanjur, yang sudah rusak, nasi yang sudah menjadi bubur. Ada banyak pengalaman. Mungkin kita salah mempercayai orang, mungkin juga karena kesalahan kita yang malas, yang tidak mau berjuang, yang mencari jalan mudah, menjadi jalan instan. Orang-orang yang terjebak kepada pinjaman-pinjaman, lalu kemudian berhutang kepada bujukan-bujukan. Ada banyak pengalaman hidup yang di ujung-ujungnya adalah kita dirugikan, kita dihancurkan, kita menjadi pribadi yang terbuang. Kalau kita mempercayai kepada Allah yang mengatakan karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya. Tatkala hikmat itu diberikan kepada kita dan kita mencernanya, mengambilnya, menghidupinya, dan menjalaninya, maka Tuhan mengatakan akan datang pengetahuan dan kepandaian kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kalau ditanya bagaimana sahabat seperjalanan berkisah, bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidup yang terdahulu, maka kita tidak bisa mengubah hal yang sudah terjadi. Namun petiklah pelajaran apa yang diambil daripada masalah lalu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Masalah buruk Tuhan bisa ubah menjadi keindahan. Masalah kegelapan Tuhan bisa indah menjadi terang benderang. Tatkala kita hidup pernah tersesat di masa lalu, kita menemukan jalan yang benar bersama dengan Allah. Tatkala kita disakiti pada masa lalu, kita belajar mungkin selama ini kita terlalu mengandalkan Tuhan, terlalu mempercayai manusia, sehingga kita lupa mempercayai Allah. Mungkin yang sudah berumah tangga, hancur-hancuran di dalam mengolah rumah tangga, kita tidak bisa bubar. Namun dengan pertolongan Tuhan, apa yang sudah terlanjur, Tuhan bisa pulihkan. Bagi yang belum berumah tangga, mari kita belajar dari mereka salah di dalam menjalani rumah tangga. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi pada pihak orang lain, dan kita ambil hikmatnya. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat yang datang daripada Allah? Maka caranya bergaullah dengan Allah secara intim. Sewaktu kita bergaul dengan Allah dengan intim, kita memahami kebenaran firman-Nya, kita memahami kehendak-Nya. Tatkala kita bertemu di persimpangan jalan, kita harus belok kiri atau belok kanan, kita akan tahu jalan mana yang baik dan jalan mana yang menyesatkan. Tatkala kita bertemu dengan orang, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Orang ini punya niat jahat atau punya niat baik. Hikmat Allah dikatakan diberikan kepada kita, maka akan datang pengetahuan dan kepandaian. Setiap persoalan yang bisa menjerat kita menjadi lubang seperti keledai yang jatuh berkali-kali ke lubang yang sama, kita tidak akan mengalaminya. Mengapa? Karena kita bersandar kepada Allah. Allah sumber pengetahuan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha sempurna di dalam rancangan dan rencananya di atas hidup kita. Sahabat seperjalanan, dekatlah dengan Allah dan pelajarilah pengalaman hidup yang kita alami sendiri atau orang lain alami, yang salah, yang pernah dilakukan, dan kita tidak mengulanginya, dan kita tidak akan kembali jatuh ke dalam lubang yang sama. Allah akan memberikan hikmat bijaksana, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan pengetahuan, dan firman Tuhan katakan, dan juga kepandaian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun untuk tidak putus asa dengan pengalaman masa lalu yang buruk. Allah akan bangkitkan kembali kita, memberikan semangat sehingga kita bisa terbang seperti burung rajawali, menembus awan, dan tatkala angin badai semakin besar, kita semakin terbang tinggi dan bukan kemudian dirubuhkan oleh badai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, berikanlah kepada sahabat seperjalanan hikmat yang berasal dari Allah, dan kami belajar mempelajari berbagai macam pengalaman hidup, dan kami memetik sehingga dari hikmat kita mendapatkan hikmat dari masalah hidup yang kami lalui. Biarlah kelekatan kami kepada Tuhan semakin membuat kami menjadi berpengetahuan dan penuh dengan kepandaian. Berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan
penuhi dan jawab sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita terus belajar dari perjalanan hidup yang panjang, hikmat dari masalah hidup. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.